Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menampilkan sebuah video edukasi mengenai gastritis. Perkenalkan, nama saya Pira Andini. Nama saya Mazatri Wahyuni. Nama saya Muhammad Fatwa. Nama saya Tiara Adria Sabita. Nama saya Rini Andrayani. Nama saya Fahmi Tawakala. Selamat menyaksikan. Muhammad Sam adalah mahasiswa semester 1 jurusan S1 Keperawatan. Dengan menjadi mahasiswa, Sam disibukkan dengan berbagai kegiatan. Suatu hari, Sam mengikuti jadwal perkuliahan pagi, namun Sam tidak sempat untuk sarapan. Sam nampak kesakitan pada perutnya. Kenapa? Sakit ulu hati sama kembung kayak. Udah makan belum? Belum. Kayaknya kamu sakit gastritis. Oh, Yuk kita iya. minum obat. Ayo. Nah, kenapa itu disebut gastritis? Karena salah satu keluhan dari Sam yaitu nyeri pada bagian ulu hati. Nah, itu adalah salah satu gejala terhadap penyakit gastritis. Nah, kalian tahu nggak sih apa itu gastritis? Kalian gak apa-apa. Nah, ini dia salah satu bagian dari edukasi untuk kalian yang belum tahu apa itu gastritis. Simak ya. Gastritis adalah penyakit pada lambung yang terjadi akibat peradangan di dinding lambung. For your information, insiden gastritis di dunia menurut WHO pada tahun 2012 mencapai angka 1,8 hingga 2,1% dari jumlah penduduk setiap tahunnya. Untuk di Indonesia sendiri, menurut WHO, angka kejadian gastritis mencapai 48,8%. Kelompok kami menemukan jurnal mengenai gastritis. Berikut lampirannya. Berikut jenis-jenis pada gastritis. Jenis-jenis gastritis. Pertama, gastritis akut, munculnya secara mendadak. 2. Gastritis kronis, berlangsung dalam waktu yang lama. 3. Gastritis atrofi, didefinisikan sebagai kondisi praneoplasma yang ditandai hilangnya kelenjar. 4. Gastritis antral, tergolong unik karena terjadi di bagian bawah perut. 5. Gastritis autoimun, terjadi ketika sistem kekebalan secara kelira sebagai benda asing. 6. Gastritis erosif, yang disebabkan kerusakannya pertahanan mukosa lambung. 7. Gastritis alkohol, gejalanya berupa rasa sakit di daerah perut bagian atas, kehilangan nafsu makan, muntah atau lambung atau kembung. Nah, sekarang kita kenalan yuk penyebab-penyebab dari penyakit gastritis. Penyebab gastritis. Yang pertama yaitu pola makan yang tidak baik dan teratur dapat meningkatkan asam lambung sehingga menyebabkan nyeri pada lambung. Kedua yaitu mengkonsumsi kafein seperti kopi dan teh. Senyawa tersebut dapat meningkatkan sekresi asam lambung sehingga menyebabkan iritasi dan peradangan pada lapisan dinding lambung. Ketiga yaitu rokok. Rokok sendiri banyak mengandung bahan kimia berbahaya yang dapat meningkatkan sekresi asam lambung sehingga menyebabkan iritasi dan peradangan pada lapisan lambung. Keempat yaitu obat-obatan. Obat pereda nyeri yang jika dikonsumsi secara terus-menerus dapat meningkatkan gangguan pada pencernaan. Kelima yaitu minuman beralkohol. Minuman beralkohol sendiri mengandung etanol yang jika dikonsumsi berlebihan dapat merusak lapisan dinding lambung serta dapat memperburuk dan mengganggu proses penyembuhan gastritis. Keenam yaitu infeksi bakteri. Ini adalah penyebab yang paling sering terjadi, terutama pada lingkungan yang kurang bersih dan biasanya disebabkan oleh bakteri yang bernama Helicobacter pylori, di mana bakteri tersebut dapat merusak lapisan lambung. Terakhir yaitu stres. Stres yang berlebihan dapat memicu lambung untuk mengeluarkan asam lambung secara berlebihan. Selanjutnya yaitu gejala pada penyakit gastritis. Ada 3 gejala, yaitu yang pertama mual dan muntah, yang kedua adalah nyeri pada bagian ulu hati yang tadi telah disebutkan pada kasus yang pertama, yang ketiga yaitu perut kembung. Berikut adalah sedikit cuplikan dari itu mengenai gejala gastritis.
ditandai rasa nyeri atau terbakar di ulu hati, perut kembung, mual, hingga muntah. Normalnya setiap makanan yang dikonsumsi masuk ke lambung dan akan dicerna dengan bantuan asam lambung dan enzim di lambung. Gangguan produksi asam lambung atau gangguan dari struktur di lambung bisa menimbulkan rasa sakit atau nyeri hingga perut kembung dan mual muntah. Lalu sebenarnya seperti apa sih pengaturan makan pada penyakit gastritis? Pertama adalah batasi makanan yang mengandung gas, yang kedua batasi minyak 5 sendok makan per hari, yang ketiga anjurkan konsumsi protein hewan yang rendah, yang keempat batasi makanan yang diawetkan dan mengandung garam yang tinggi, yang kelima dianjurkan makan makanan yang mengandung vitamin C, yang keenam dianjurkan makan makanan yang mengandung asam folat dan vitamin B. Nah itu dia, semoga dipahami ya. Untuk mempermudah mengingat bahan makanan apa sih yang dianjurkan dan tidak dianjurkan, kami merangkumnya dengan kata kompak. Kompak itu apa sih? Konsumsi makanan dan minuman yang mengandung probiotik seperti yogurt dan tempe. Minuman air putih mineral 8 gelas per hari. Perhatikan pola makan yang baik dan teratur, frekuensi makanan, jenis dan jumlah makanan. Asupan makanan yang tidak bergas, keras dan pedas. Kurangi konsumsi alkohol, kafein dan rokok. Penyakit gastritis ada mitos dan faktanya loh. Simak ya. Mitos dan fakta gastritis. Semua makanan atau minuman asam dapat menyebabkan gastritis, yaitu mitos. Karena tidak semua kandungan asam dari makanan atau minuman itu sendiri akan menyebabkan kenaikan asam lambung. Makanan pedas menyebabkan gastritis. Itu adalah fakta karena timbulnya luka pada lambung dikarenakan iritasi akibat produksi asam lambung berlebihan. Nah itu dia beberapa materi edukasi untuk kalian, semoga dipahami. Sekian video edukasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.